Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air yang saya hormati dimanapun Anda berada. Juga kepada siapapun Anda yang saya muliakan yang mengikuti kajian-kajian maupun berita informasi melalui video di channel Wali NU ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, juga ditambahkan rezeki yang berlimpah sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada kesempatan ini saya menyampaikan salam Ramadan. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan keimanan, keislaman dan ihsan kita dan menjadikan kita semua ini sebagai orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu semuanya rahimakumullah. Jika Anda mengikuti perkembangan kajian Nasabah Alwi Indonesia mulai awal hingga saat ini, ya, sejak tahun yang lalu, maka insya-Allah Anda sudah tahu bahwa ada seorang kiai yang menjadi tokoh utama yang berasal dari Banten, Indonesia, yang pertama kali menyampaikan dan menunjukkan data-data, fakta-fakta ataupun bukti-bukti tentang kebatilan nasab para Habib Ba'alwi. Beliau ini tidak lain adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana Kiai Iman ini memberitahukan kepada siapa saja dan secara khusus kepada umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia melalui tesisnya maupun ceramah-ceramah yang disampaikannya bahwa klaim para habaib tentang status nasab mereka sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW tidak dapat diterima alias ditolak. Artinya haram mengakui nasab Ba'alwi, haram mengakui para habaib dimanapun, baik habaib yang ada di Indonesia ini maupun habaib yang ada di luar negara Indonesia, untuk diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad. Haram hukumnya. Artinya, jikalau masih ada yang mengakui para habaib itu sebagai zuriat Nabi Muhammad, maka sama halnya orang-orang tersebut telah membantu orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya muliakan, tentu saja apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mendapatkan pro dan kontra. Meskipun Kiai Imad telah menghadirkan bukti-bukti fakta tentang keharaman untuk mengakui nasab Habib Ba'alwi sebagai zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Berdasarkan fakta penemuan dalam kajian ilmiah, penelusuran kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4 hingga abad ke-9 dan seterusnya. Tidak hanya sampai di situ saja, Kiai Imad juga menyampaikan bukti yang lain berupa hasil tes DNA para habaib Ba'alwi yang menunjukkan hasil tes DNA mereka ini berbeda dengan yang dimiliki ataupun DNA-nya para zuriat Nabi Muhammad di seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya yang saya hormati, tentu saja
kelompok orang yang menolak penemuan Kiai Imad datang pertama kalinya dari kalangan Ba'alwi itu sendiri dan para muhibbin mereka, di mana mereka sulit menerima kenyataan atas fakta-fakta tersebut. Selain itu, ada juga kelompok orang yang menolak atas fakta yang ditemukan oleh Kiai Imad ini, yaitu datang dari kelompok orang awam yang mana mereka sudah terlanjur yakin bahwa Ba'alwi itu zuriya daripada Nabi Muhammad, dan mereka yang awam ini sangat mudah pula dikibuli oleh bahasa-bahasa fantastis, framing-framing yang dilakukan ataupun disampaikan oleh oknum-oknum tokoh para Habib Ba'alwi maupun para ustadz ataupun gus ataupun kiai yang tidak dapat menerima kenyataan kebenaran atas fakta historis kebatilan nasab Ba'alwi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya rahimakumullah, namun sebagaimana kehendak Allah bahwa pada waktunya al-haq itu akan meruntuhkan yang batil. Kebenaran tetap akan menghilangkan kesalahan. Maka seiring berjalannya waktu setelah 1 tahun berlalu, sekarang mulai banyak orang tersadarkan, tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Baik dari kalangan awam, insan pesantren, para ustadz, gus, kiai, hingga para intelektualitas Islam mulai bermunculan mendukung Kiai Imad. Bahkan banyak di antara ustadz-ustadz ataupun kiai-kiai yang memiliki kemampuan untuk membaca kitab dan memiliki kesempatan dan juga punya sumber data juga turut melakukan penelitian, dan mereka pun menemukan hal yang sama dan pada akhirnya turut serta menyampaikan kebenaran tentang haramnya mengakui para habaib Ba'alwi yang ada dimanapun, baik di Indonesia ini maupun di dunia, sebagai zuriya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini Wali NU menghadirkan salah satu video rekaman dari seorang kiai yang menyampaikan dukungan beliau kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau ini salah satu mantan ketua umum dari MUI Kabupaten Serang, Banten. Beliau juga adalah seorang anggota Mustasyar PCNU Banten. Sebagaimana kita ketahui, kalau di NU itu secara kepengurusan di organisasi NU, di sana ada struktur mustasyar, yaitu Dewan Penasihat. Ada juga Dewan Syuriah atau Dewan Syuro. Ada juga Tanfiziyah, ini Dewan Pelaksana. Jadi beliau ini adalah anggota daripada Mustasyar NU, ya, PCNU Kabupaten atau Provinsi Banten, ya. Nah, beliau ini memberikan dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Coba kita dengarkan ya apa yang disampaikan oleh beliau ini. Tapi sebelumnya kami menyampaikan bahwa rekaman video ini kami dapatkan dari channel AW Kertapati, ya. Jadi kita minta izin kepada channel tersebut, semoga juga bisa kita bagi ulang di channel Wali NU ini. Mungkin saja di antara Anda belum mengetahuinya karena tidak mengikuti atau belum mengikuti channel AW Kertapati. Jadi kami anjurkan juga Anda mengikuti channel AW Kertapati untuk mendapatkan berita-berita yang mungkin saja berbeda dengan yang ada di Wali NU channel ini. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, selamat mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Rahmat, mantan Ketum MUI Kabupaten Serang dan Mustasyar PCN Kabupaten Serang. Saya adalah keturunan
dari Syekh Ciliwulung, dan ke atasnya adalah Raden Wangsakara, dan ke atasnya lagi adalah Datuk Kambi, sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani terkait dengan nasab para habaib di Indonesia. Saya sangat mendukung, dan setelah saya mengikuti perkembangannya, ternyata saya bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa keturunan Ba'al itu atau para habib yang di Indonesia bukan keturunan Nabi, dan itu dibuktikan oleh hasil tes DNA mereka yang dinyatakan oleh ahlinya, yaitu BRIN, Badan Riset Inovasi Indonesia. Dengan demikian saya mendukung dan saya siap untuk di tes DNA bila perlu, dan apapun hasilnya saya akan terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, demikianlah tadi salah satu rekaman video dari Kiai Sepuh yang ada di Banten, mantan Ketua Umum MUI Kabupaten Serang Banten. Beliau juga termasuk anggota Mustasyar PCNU yang juga menyampaikan dukungannya dan juga mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu adalah suatu kebenaran, dan juga mengikuti itu bahwa beliau pun mengharamkan atau tidak mengakui para habaib Ba'alwi sebagai zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara-saudariku, para sahabatku semuanya yang saya muliakan, tetaplah jaga akal sehat Anda, keluarga Anda, saudara-saudari Anda, anak-anak Anda jangan sampai dapat dikibuli ataupun dipraming sedemikian rupa oleh oknum-oknum kabib-kabib Ba'alwi ataupun para mukibin mereka, di mana mereka menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga Anda masih tetap berhusnuzon bahwa kalangan Ba'alwi itu adalah zuriat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, ada juga yang beranggapan bagaimana kalau ternyata apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini suatu saat ternyata adalah kesalahan. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah hukum fikih ada istilah ijtihad. Jikalau ijtihad itu adalah suatu kebenaran, hasilnya adalah sesuatu yang hak, maka ijtihad itu adalah pahalanya 2. Sedangkan andai pun ternyata ijtihad itu di kemudian hari adalah suatu kesalahan, maka kesalahan itu tetap mendapatkan pahala, yaitu 1 pahalanya. Saudara-saudariku, jadi ikutilah sementara ini fakta yang memang itulah fakta yang paling hak, yang lebih ilmiah dibandingkan menggunakan data-data klaim yang semuanya bersumber daripada halusinasi, sesuatu yang jauh dari kata ilmiah, sesuatu yang jauh daripada metodologi ilmu pengetahuan yang diinginkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi kalau bertentangan dengan itu, maka kita tentunya akan memilih dalil yang lebih kuat. Dan sementara ini yang Allah hadirkan, yang Allah perlihatkan kepada kita adalah data-data, fakta-fakta, baik melalui kajian ilmiah, melalui kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab, baik melalui pengujian daripada ilmu biologi genetika yang berupa tes DNA. Itu pun menunjukkan bahwa DNA-nya kalangan Habib Ba'alwi ini bukan zuriat daripada Nabi Muhammad.
Selain daripada itu ada lagi, yaitu pertentangan dengan doktrin-doktrin yang disampaikan oleh kalangan oknum-oknum daripada kabib-kabib Ba'alwi, yang kebanyakan daripada doktrin tersebut ataupun ajaran tersebut bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.